Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis asli lisani kullahu wa la takilni ila nafsi turfat ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Mujahidin yang dicintai Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama diberikan kenikmatan untuk bisa hadir melaksanakan serangkaian ibadah Jumat, insyaallah dari awal sampai akhir, dan insyaallah Allah akan lindungi kita sampai ke rumah masing-masing, dan kita ceritakan hal yang sudah kita dapat pada kesempatan yang bisa kita bagikan pada siang hari ini. Kami berdiri di depan, saling belajar, saling berbagi, mudah-mudahan ilmu kita bisa bermanfaat buat generasi yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat
dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan siapapun yang mengikuti uswah beliau. Pada kesempatan ini marilah pada diri pribadi kami dan keluarga kami kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, takwa yang tidak main-main, takwa yang ikhlas dalam hati, dalam lubuk hati yang paling dalam, disertai keikhlasan yang tentu hanya kita dan Allah yang tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mumpung masih suasana bulan Muharram, kita pacu semangat kita dengan sungguh-sungguh bahwa bulan ini adalah tonggak, adalah ujung tombak tahun baru yang bisa kita lakukan. Mungkin pada kesempatan siang ini hal kecil yang saya sampaikan, dan ini sangat terjadi di situasi yang sudah mendekati akhir zaman. Mungkin setan sering mengecewakan kita ya. Setan sering mengecewakan kita. Maka pada judul hari ini adalah bagaimana cara kita dibalik mengecewakan setan. Berarti kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa setan adalah musuh nyata manusia yang tidak pernah berhenti menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir 6, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu dan jadikanlah ia musuhmu. Namun setan akan kecewa dan putus asa bila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dalam sebuah hadis yang saya sebutkan artinya saja, hadis Muslim 2812, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di Jazirah Arab, tetapi yang masih berusaha menimbulkan permusuhan di antara mereka. Ketaatan kita dalam menjalankan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, menjaga pandangan, berlaku jujur, menjauhi dosa-dosa akan menggagalkan usaha setan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam keseharian kita tentu kita melihat fenomena yang mungkin dalam zaman sekarang ya, melihat anak muda, bapak, ibu, anak-anak berpakaian yang kurang syar'i, melanggar syariat Islam, baik itu pria maupun wanita, juga dewasa, mungkin juga yang tua. Mungkin kita lupa bahwa hal kecil ini yang akan membawa zina mata kita setiap saat, setiap detik, setiap hari. Apabila kita scroll HP kita akan melihat. Apabila kita posting dalam status kita berpakaian yang kurang syar'i, bagaimana kalau misalnya Allah memberikan kita dosa yang jariah, berarti setiap orang yang memandang apa yang kita posting dalam status kita, itu dosa kita berjalan terus dalam keadaan kita tidur, kita santai, kita baca Al-Quran, tapi dosa kita jalan terus. Karena kita sebagai laki-laki, misalnya terutama yang di sini berpakaian di atas dengkul ya, bahasanya tidak syar'i, kelihatan pahanya. Nanti akan kita lihat salah satu hadisnya. Nah itu marilah pada kesempatan siang hari ini kita mulai mendidik anak kita yang masih di dalam gendongan, didoakan dalam sekolah playgroup TK, SD, SMP, tidak lelah dan tidak putus asa, tidak boleh patah semangat untuk menasihati mereka, terutama sebetulnya juga untuk kita sendiri, sehingga kalau misalnya kita berpakaian kurang syar'i otomatis akan terasa bahwa itu tidak enak karena kita sudah sampaikan kepada mereka. Berarti in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sedangkan untuk laki-laki banyak sekali yang memakai celana pendek di atas lutut, yang seharusnya menurut sabda Rasulullah dalam riwayat hadis Ahmad, dan juga pakaian wanita yang harus ditutup auratnya. Jadi tugas kita dalam mendoakan dan saling menasihati mereka baik-baik, mulai dari anak-anak, kaum muda maupun dewasa. Fastabiqul khairat, sekelas Nabi Musa dan Nabi Harun di surat Toha 4344, bahwa Allah menyuruh lemah lembut mendakwai Fir'aun. Jadi barangkali itu yang bisa kita jadikan pedoman bahwa kita melakukan dengan lemah lembut. Apabila kita tidak mampu, bisa memakai orang ketiga, keempat, atau memakai WA.
mengingatkan anak kita yang jauh di sana, nak sudah sholat, mungkin yang terbiasa puasa hari ini sudah puasa dan sebagainya. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan seperti dalam pedoman surat Al-Asr, wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Kita makin menuju akhir zaman dan perkembangan teknologi yang pesat, akan makin bijaklah kita menggunakan alat komunikasi kita, terutama HP yang syarat dengan kompleks informasi dan belantara ilmu, sehingga senantiasa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Apabila kita scroll yang kira-kira tidak bagus, langsung seperti kita melihat sesuatu yang tidak bagus, kita langsung noleh, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullahalazim, seperti yang salah satu hadis saya sebutkan di depan. Jadi kita berlindung pada Allah, salah satunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah satu di zikir sore, zikir pagi ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung sama Allah karena hanya Allah yang bisa melindungi kita. Ma'asyiral muslimin, dari Muhammad bin Jazi bahwa Rasulullah melewati Ma'mar dan terlihat terbuka pahanya. Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Ma'mar, tutuplah pahamu, karena sesungguhnya paha itu termasuk aurat." Hadis tentang aurat wanita dari riwayat Ahmad juga dari Asma binti Abu Bakar bahwa ia pernah masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan pakaian tipis. Ini tipis sekali, apalagi kalau dibuka ya. Mungkin kalau mereka belum muslim, ya kita doakan agar mereka muslim, mereka dapat hidayah. Bahkan saya sempat pada saat kita jualan terus wirawiri ya, tanpa pakaian yang syar'i, pahanya kelihatan, semuanya serba kelihatan. Saya sendiri tidak tahu kenapa wirawiri di depan saya, sehingga saya harus mengambil kesimpulan bahwa kita sudah saatnya untuk berdakwah kepada mereka, baik yang non muslim maupun yang muslim. Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah haid balik tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Dan beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Jadi aurat laki-laki antara pusar dan lutut, termasuk paha adalah aurat berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia sebagaimana aliran darah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demi kemuliaanku, aku tidak akan mengumpulkan dua rasa takut pada hambaku. Jika ia merasa aman terhadapku di dunia, maka aku akan membuatnya takut di akhirat. Namun jika ia takut kepadaku di dunia, maka aku akan membuatnya aman di akhirat. Hadis diriwayat Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban. Ketahuilah bahwa hidup dunia adalah medan perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan setan. Maka jangan beri celah untuk setan masuk ke hati kita dan pikiran kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 76, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha tidak terbatas, dan Allah yang maha segalanya. Maka jangan kita lemah terhadap godaannya. Kuatkan diri kita dengan ilmu, amal, dan lingkungan yang baik. Memang lingkungan itu sangat berpengaruh. Walaupun anak kita disekolahkan mungkin di pondok, di SD Islam, mungkin di MAN atau sampai kuliah di UIN atau di mana, tetapi lingkungan itu yang akan membentuk karakter mereka, dan itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Dan mungkin salah satunya kita bisa merasakan itu. Ma'asyiral muslimin, mungkin sedikit ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mari kita jadikanlah tonggak bulan Muharram awal tahun 447 Hijriah ini menjadi semangat kita dari hal kecil, membenarkan aurat saudara-saudara kita, diri kita pribadi, terutama ibu bapak kita, anak-anak kita, siapapun yang kita kenal, karena itu sangat penting. Karena zina mata akan terjadi setiap detik, bukan setiap menit, setiap detik di saat kita buka HP kita. Aqulu qauli hada wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum amalakum wa yaghfir lakum dunumakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Marilah pada kesempatan yang siang hari ini kita ceritakan nanti kepada saudara-saudari kita yang ada di rumah, setiap Jumat, setiap Minggu, setiap hari apabila kita mendapat sedikit ilmu, ceritakan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada siapapun. Ijlis bina nu'min sa'atan, ceritakan di mana aja, di pos ronda, kita ngobrol dengan tetangga kita. Rasulullah tidak menyukai perkataan atau pergaulan atau apapun yang kita bicarakan sia-sia. Makanya ijlis bina nu'min sa'atan, dimanapun kita berada, kita coba bicara tentang iman, bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang apapun, karena hidup kita sangat singkat. Marilah kita berdoa agar Allah menguatkan kita bisa melakukan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.